Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya bahwa kita semua menikmati kasih Tuhan sepanjang satu minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita sebab Dia segalanya bagi kita. Kita mau memuji Tuhan dengan segala kesungguhan hati kita. Kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, kuasa-Mu di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya dalam hidup kami, Kaulah segalanya. Amin ya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Engkau yang menjadi segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya
menjadi segalanya dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami hingga saat hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi karena kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kami, Engkau memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini, supaya kami sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang di rumah juga dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya percaya bahwa kita semua menikmati kasih Tuhan, amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia besar di dalam hidup kita. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bawalah pujian baginya, Dia menolongku, Dia perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, jambi hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada ada, betapa Kau Tuhan berjaya. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bawalah pujian, sebab Dia besar di dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya. Dia menolongku, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri
Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali untuk Bapak Ibu yang ada di rumah dan di ruangan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kita perlukan Tuhan, karena Dialah yang berkuasa di dalam hidup kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Katakan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami akan mencari kasih setiap? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Di manakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun juga.
Tanpa Tuhan kita tidak bisa untuk menggapai apa yang menjadi kerinduan kita. Datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan di dalam hidup kita, sebab Dia besar, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Banyak hal yang boleh terjadi yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Tetapi mari kita ingat Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat Tuhan bahwa Dia yang sanggup menolong kita. Dia yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau dalam hidup kami. Tidak ada kasih lain selain kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi kami untuk datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Kau mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Firman yang kami dengar pada malam hari ini, berkatilah kami, hati dan pikiran kami, supaya tetap tertuju kepada Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, yang mengikuti tayangan kami, yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Diberkati Tuhan. Bahkan kami juga yang ada dalam ruangan ini, diberkati Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, boleh dibaharui kembali lewat firman yang kami dengar pada malam hari ini. Segala kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga firman yang kami dengar pada malam hari ini tidak kembali sia-sia. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-28 sampai 32. Mereka mengeluh, mencoba mencari jalan keluar, mencari jalan sendiri,
Bahkan sampai ke tahap mereka menyalahkan Tuhan, melupakan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka melihat apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tak kunjung selesai. Kegagalan mereka lah ketidaksetiaan mereka terhadap janji yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketaatan mereka, kesetiaan mereka yang tidak mereka perbuat dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka. Harusnya mereka bersyukur. Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Tetapi dalam perjalanan itu Allah tetap menuntun, Allah tetap memelihara, memperhatikan kehidupan mereka. Allah memberikan firman kepada mereka. Karena selama ini banyak kegagalan dalam perjalanan kehidupan mereka. Maka Allah memberikan ke-10 firman kepada mereka, kepada bangsa Israel. Tujuannya adalah yang pertama, supaya bangsa Israel dalam perjalanan mereka tetap berjalan di jalurnya Tuhan. Yang kedua, melalui 10 firman itu menjadi rambu-rambu dalam perjalanan mereka. Ketika mereka melangkah, ketika mereka melakukan sesuatu, mereka diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika mereka mencoba keluar dari rambu-rambu itu, firman Tuhan itu mengingatkan mereka. Dan yang ketiga, tujuan dari ke-10 firman itu kepada mereka lah supaya sepanjang hidup mereka tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa? Saya jelaskan tadi, tak kala banyak pergumulan masalah yang diizinkan untuk mereka alami. Di situ mereka mencoba mencari jalan keluar, menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan semua terjadi oleh karena ketidaktaatan, ketidakkesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka lebih melihat kepada apa yang bisa membuat mereka nyaman, apa yang bisa membuat mereka selamat, apa yang menyenangkan hati mereka. Maka ke-10 firman ini menjadi pengingat kepada mereka. Ketika mereka mau menyembah kepada Allah lain, firman Tuhan mengingatkan. Ketika mereka tidak ingat kepada Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita fokus di ayat 32 sampai ayat 33. Ayat 32 dikatakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus pada Tuhan dimulai dari hidup dalam firman. Dikatakan lakukanlah semuanya itu dengan setia. Maksudnya adalah aturan atau perintah ketetapan yang sudah diberikan Tuhan harus dilakukan, harus diperbuat dengan setia, dengan rasa takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan ini mengajarkan mereka untuk terus memandang kepada Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Sehingga dalam perjalanan hidup mereka tidak melalaikan perintah Tuhan. Maka dikatakan, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Dengan melakukan setiap perintah Tuhan, maka mereka akan semakin dekat. Mereka akan semakin mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Dan perjalanan mereka akan tetap di jalurnya Tuhan. Maka firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sangat penting. Karena itu yang akan menuntun perjalanan kita kepada Tuhan. Menghidupi firman akan menolong kita untuk fokus pada Tuhan. Dan firman itu akan terus membarui setiap kehidupan kita. Maka firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita supaya kita jangan salah fokus. Maka Allah memberikan firman Tuhan ke-10 firman kepada bangsa Israel. Supaya apa?
supaya mereka tetap fokus di jalurnya Tuhan, di jalannya Tuhan. Kehidupan mereka tetap ada di jalannya Tuhan. Maka kita pun dalam perjalanan kehidupan kita, jangan sampai kita salah fokus. Tak kala ada pergumulan, tak kala ada masalah, tapi jangan itu membuat kita salah fokus. Jangan semua yang kita alami, yang Tuhan izinkan yang kita alami, baik itu kesulitan, pergumulan, atau apapun yang membuat kita goyah. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan, fokus kita adalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Alkitab banyak tokoh yang diceritakan yang kehidupannya, hidupnya tetap menghidupi firman. Sepanjang perjalanan hidupnya menghidupi firman. Apa yang dilakukannya didahului dengan firman. Contoh, Paulus salah seorang yang hidup dalam firman. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia menjadi orang yang hidup dalam firman, menjadi teladan dalam kehidupannya, dalam imannya. Maka dalam Filipi pasal 3 dikatakan, karena dia hidup dalam firman, karena yang dia mau adalah untuk mengenal Yesus dalam hidupnya. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Karena Dia yang paling mulia, lebih berharga daripada semuanya. Fokus dia adalah Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan yang harus dia hadapi, tapi karena dia hidup dalam firman, fokus dia adalah Kristus, maka yang dia harapkan adalah untuk memperoleh hadiah. Tidak ada yang lain. Karena dia katakan, itu Kristus yang lebih mulia, yang paling berharga daripada semuanya. Tidak ada yang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melakukan firman dengan setia, membuat hidup kita terarah, membuat hidup kita tertuju pada Tuhan, mengajarkan kita untuk semakin melihat kepada Tuhan yang besar. Orang yang tidak hidup dalam firman, tidak melakukannya dengan setia, akan sangat mudah digoncangkan, akan sangat mudah digoyahkan. Maka jalan satu-satunya membuat kita tetap fokus pada Tuhan adalah melakukan firman dengan setia. Hanya itu jalan satu-satunya. Maka bagian firman Tuhan ini katakan, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Melakukan firman itu dengan setia, maka itu mengajarkan kita untuk tetap memandang kepada Yesus. Hidup kita pasti akan terarah kepada Yesus. Tujuan hidup kita akan selalu terarah kepada Yesus. Karena apa? Karena kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus dikatakan ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Jika ada tantangan apapun itu yang menghadang kita untuk melangkah ke depan, kita harus menghadapinya. Kita harus melawannya. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan peringatan lewat firman kepada kita. Karena Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita lewat firman yang akan menuntun kita, yang akan mengarahkan kita supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar. Maka Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali bangsa Israel, perjalanan mereka seringkali menyimpang dari jalan Tuhan. Kita pasti tahu, sudah pasti tahu tentang cerita bagaimana kehidupan bangsa Israel. Seringkali mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Tak kala ada masalah, ada pergumulan, mereka mencoba mencari jalan keluar, mencari jalan sendiri, menyalahkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat firman Tuhan ini
kita juga diajarkan supaya tetap fokus pada Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita menyimpang. Ada banyak hal yang membuat kita menyimpang, tidak lagi berjalan di jalurnya Tuhan. Tidak lagi berjalan di jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Terkadang kita lebih melihat kepada apa yang di kiri kanan kita, lebih menggiurkan, lebih menggoda, lebih membuat zaman. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita supaya jangan salah fokus. Sangat berbahaya ketika kita kehilangan fokus. Sangat berbahaya sebagai orang percaya kehilangan fokus. Sebagai pelayan Tuhan kehilangan fokus dalam perjalanan hidupnya. Maka jangan sampai kita kehilangan fokus. Kalau kita kehilangan fokus, maka tidak ada artinya perjalanan hidup kita. Kita tidak akan sampai kepada tujuan. Karena apa? Karena kita sudah menyimpang dari jalur jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka jangan salah fokus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lewat bagian firman Tuhan ini, lewat tema ini, saya diingatkan dan ditegur. Waktu mahasiswa saya punya pengalaman. Pengalaman ini juga menegur saya, mengingatkan saya pada malam hari ini. Waktu mahasiswa biasanya ada pelayanan atau tempat pelayanan atau weekend, atau kalau bulan 12 itu ada pelayanan keluar gitu. Jadi kami itu ada tim pelayanan bulan 12. Di sini ada teman saya, Pak Riki. Jadi pas bulan 12 itu kami dipercayakan untuk melayani dalam satu gereja. Gereja ini kalau sudah didengar mahasiswa, sudah heboh itu. Ketika diumumkan, ketika kami lihat ada nama saya juga ada di situ, fokus saya salah. Karena apa? Karena kalau mahasiswa yang melayani di situ, pasti kalau pulang membawa berkas-berkas. Banyak yang dibawa. Akhirnya karena lihat nama itu, ada nama saya di situ, ada tim kami ada di situ. Saking bangganya, saking senangnya, kehilangan fokus. Maka melihat teman-teman kami yang pelayanannya sekolah minggu gitu ya. Akhirnya kami bandarilah makan di rumah Pak Yasman. Kami bandari mereka untuk makan di sana. Belum pelayanan ini, saking bangganya, saking senangnya karena ada tempat pelayanan. Tapi 3 hari atau 4 hari kemudian, nama saya nggak ada lagi, ditukar. Nggak ada nama saya lagi di tempat itu, ditukar. Katanya di tempat yang lain saja, karena dibutuhkan juga di tempat yang lain. Akhirnya perasaan antara ini ya, kalau istilahnya itu kecul gitu ya. Kita sudah kasih untuk teman-teman kita. Tahu-taunya enggak jadi. Dengan cara itu Tuhan menegur saya. Tuhan membuat saya malu. Oleh karena apa? Dari awal fokus saya sudah salah. Fokus saya uang, bukan untuk melayani. Maka Tuhan menegur saya. Maka malam hari ini, jangan kita salah fokus. Mahasiswa jangan salah fokus. Kalau saya salah fokus, berbahaya. Nanti seperti saya kan, dipermalukan Tuhan. Maka malam hari ini, fokus kita kepada Tuhan. Ayat 33 dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Fokus pada Tuhan butuh ketaatan.
Bagaimana supaya bangsa Israel sampai kepada tujuan, sampai kepada ke tanah perjanjian, yaitu dengan cara taat, melakukan firman dengan setia, tidak menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka untuk fokus itu butuh ketaatan, butuh kesetiaan. Karena itu yang akan menuntun, karena itu yang akan mengarahkan sampai kepada tujuan. Firman itu yang akan terus menuntun, firman itu yang akan terus mengarahkan supaya kita sampai kepada tujuan. Maka firman Tuhan katakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Artinya Tuhan sudah menetapkan jalur yang harus bangsa Israel tempuh supaya mereka sampai ke tanah perjanjian. Maka kehidupan kita juga seperti itu. Allah sudah menetapkan kehidupan kita, perjalanan kita supaya kita sampai kepada tujuan. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini firman Tuhan ingatkan kita, fokus pada Tuhan. Tak kala ada pergumulan dalam kehidupan kita, ada masalah dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, tapi jangan kita kehilangan fokus. Jangan kita kehilangan fokus, apalagi salah fokus. Ada banyak hal yang menggiurkan dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak pilihan, ada banyak tawaran, ada banyak yang menggoda supaya kita menyimpang dari jalan Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan katakan, fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan dalam kehidupan kita, tapi jangan kita salah fokus. Percayalah, ketika kita fokus pada Tuhan, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus akan turut bekerja dalam setiap apa yang kita gumuli, apa yang kita harapkan. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada kesulitan, tapi Tuhan juga bekerja di situ. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Petrus saat fokus kepada Yesus bisa berjalan di atas air. Saat dia fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia dialihkan hal yang lain, badai, fokusnya beralih dari Tuhan kepada badai. Akhirnya apa? Dia mulai tenggelam. Ini mengajarkan kita bahwa pandangan kita, perhatian kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus. Sekalipun ada badai, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada pergumulan dalam kehidupan kita, pandangan kita tetap Yesus. Karena kita percaya ketika kita berjalan bersama Yesus, ada pergumulan, ada kesulitan, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita pasti sampai kepada tujuan. Tetapi kalau kita menyimpang, kita beralih, kita menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Maka Paulus, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada kesulitan dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dia tetap memandang kepada Yesus. Karena apa? Karena dia katakan, yang dia mau bukan hal yang lain, tapi untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita salah fokus. Fokuslah pada Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, Dia ada bersama dengan kita. Berjalanlah di jalannya Tuhan. Sekalipun ada kerikil-kerikil kecil, bahkan duri yang harus kita lewati, tapi akhirnya nanti
kita akan sampai kepada tujuan. Maka malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi fokus kita sekarang? Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat kita kehilangan fokus daripada Tuhan? Terkadang kita kehilangan fokus oleh karena pekerjaan. Kehilangan fokus oleh karena jabatan. Kehilangan fokus oleh karena uang. Kehilangan fokus oleh karena kenyamanan-kenyamanan yang ada dalam dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia ini, membuat kita kehilangan fokus. Maka malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap fokus pada Tuhan. Jangan sampai dialihkan oleh hal yang lain. Jangan sampai dialihkan oleh pekerjaan, sampai kita lupa fokus kepada Tuhan. Yang utama dalam kehidupan kita adalah fokus pada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka segala berkatnya, segala hal yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan akan limpahkan dalam keluarga kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan. Maka berjalanlah di jalan jalurnya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini, yang sudah mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap fokus di jalannya Tuhan. Tak kala ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi, mampukan kami untuk melewati semuanya itu, supaya kami tetap berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman malam hari ini yang sudah kamu dengar mengajarkan kami tidak salah fokus, tetapi fokus kami ke depan adalah kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan, sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Harapan kami Bapak Ibu terus diberkati Tuhan, sehat, dan firman Tuhan sudah kita dengarkan. Kiranya memberkati Bapak Ibu, dan kita selalu fokus kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, kami minta maaf kalau tadi ada gangguan teknis. Kiranya Bapak Ibu maklum dengan keadaan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti biasa kami akan menyampaikan informasi tentang program kami, bahwa kami terus konsisten hadir 4 kali dalam seminggu.
4 kali dalam seminggu. Hari Jumat ada event Kids Ministry, secara khusus untuk anak-anak kita, jam 5 sore. Kami berharap Bapak Ibu akan mengarahkan anak-anak kita untuk selalu mengikuti tayangan-tayangan kami, dan kami berharap itu akan memberkati anak-anak kita. Kemudian seperti biasa hari Sabtu ada Praise and Worship seperti malam hari ini jam 7 malam. Hari Minggu ada Boom jam 8.30, dan hari Senin acara Miracle jam 7 malam. Kami berharap Bapak Ibu akan terus setia bersama kami, dan lewat tayangan-tayangan kami Bapak Ibu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan berdoa bersama-sama memohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan secara khusus malam hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tolong kami untuk selalu fokus kepada Tuhan. Di tengah berbagai kesulitan, tantangan yang ada ya Tuhan, biarlah kiranya itu tidak mengalihkan perhatian kami kepadamu. Karena ada Tuhan kami yang lebih besar dari semua yang kami lihat, yang kami alami di dunia ini. Karena itu sesungguhnya Tuhan lebih menarik dari semuanya itu. Tolong kami supaya kami selalu memberi perhatian kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan dalam tugas tanggung jawabnya. Pada kesempatan ini kami berdoa memohon berkat-Mu untuk Bapak Ibu yang terus setia bersama dengan kami. Kami tidak tahu seperti apa kondisi mereka. Kami rindu Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada pergumulan Tuhan tolong supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan. Kalau ada yang berduka cita Tuhan hiburkan. Barangkali ada pergumulan-pergumulan khusus ya Tuhan. Tolonglah kiranya Engkau menunjukkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada mereka. Sehingga mereka mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami memohon berkatilah Bapak Ibu yang bersama dengan kami malam hari ini dalam seluruh kehidupan mereka. Juga Tuhan kami mohon berkatilah bangsa dan negeri kami. Berkuasa atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkuasa atas mereka supaya ketika mereka mengambil keputusan, ketika mereka ya Tuhan menjalankan fungsi mereka sesuai dengan jabatan yang ada pada mereka, mereka melakukan dengan penuh pengabdian bagi kemajuan bangsa dan negeri kami. Tidak mudah ya Tuhan, memang terlalu banyak godaan untuk mencoba menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan sendiri. Tapi kami berharap ya Tuhan bahwa lahir pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan di tengah bangsa, di tengah negeri kami ini. Kami memohon berkatilah juga program-program pemerintah agar kiranya terus berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sehingga kemajuan makin nyata di tengah bangsa kami. Berkati juga ya Tuhan usaha pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 dan ada varian baru Omikron, supaya juga ditolong oleh Tuhan. Agar kiranya segala langkah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu tepat, sehingga negeri kami ya Tuhan bisa menghadapi gelombang COVID yang baru ini. Negeri kami terbebas dari gelombang yang mungkin terjadi. Kami juga memohon berkatilah juga ya Tuhan vaksinasi yang terus dilakukan. Kiranya terus berjalan lancar. Tidak ada yang memampatkan ini untuk kepentingan pribadi. Tapi biarlah kami bersama-sama melihat, elemen masyarakat melihat, para pemimpin bangsa kami melihat bahwa ini adalah untuk kemajuan bersama negeri kami. Berkatilah juga TNI dan Polri, supaya mereka bahu-membahu untuk mengamankan negeri kami ini. Karena ada saja orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang hendak membuat negara kami ini chaos ya Tuhan. Ada upaya orang tertentu untuk membuat negara kami berdasarkan dasar yang lain. Kami sangat memohon kepada-Mu ya Bapa, gagalkanlah semua rencana jahat mereka. Biarlah negeri kami tetap berdasarkan Pancasila. Dan biarlah orang-orang yang mengupayakan upaya tertentu membuat negara kami menjadi tidak aman, itu semua bisa ditangani oleh TNI dan Polri. Kami juga memohon ya Tuhan, berkatilah pemerintah
dalam menanggulangi beberapa ada bencana-bencana alam yang sedang terjadi di beberapa daerah. Biarlah pemerintah sigap menangani ini sehingga saudara-saudara kami yang terkena bencana tabah dan sabar bisa menghadapi situasi yang sulit tersebut ya Tuhan. Kami juga memohon berkati yayasan kami di pusat YPPI Batu di Batu Malang. Pimpinan kami di sana, ketua umum, sekretaris, bendahara, para pengurus departemen, bahkan majelis-majelis perwakilan di daerah-daerah. Kiranya kami bersatu hati terus maju melaksanakan setiap program, rencana yang ada untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negeri kami ini. Kami mohon Tuhan tolong supaya Engkau berkenan hadir di setiap pelayanan yayasan kami ini. Dan secara khusus juga Tuhan di MD YPPI Sumatera bagian selatan dan STTE, tolong kami ya Tuhan untuk terus mengupayakan pelayanan terbaik yang memberkati banyak orang, yang memuliakan Tuhan. Program-program kami Tuhan seperti yang biasa kami lakukan. Kami mohon Tuhan Engkau sendirilah yang memberkatinya, menolongnya. Kalau ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau kehendaki kami lakukan, Tuhan bukakan, nyatakan kepada kami. Kalau ada yang perlu diperbaiki juga Tuhan yang memimpin kami memahaminya. Sehingga dengan demikian program-program kami ya Tuhan, program-program yang menenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba-hambamu, pakailah kami, tolonglah kami. Kami juga memohon ya Bapa, berkatilah juga seluruh aktivitas kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Baik kami yang bersama-sama di sini dan juga Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Biarlah kami semakin melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, rahmat Tuhan yang hebat itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa kami yang sudah mendengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan pimpinan Roh Kudus menyertai, memimpin, menolong Bapak Ibu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia mengikuti ibadah pada malam hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sebab Dia Allah yang tak tertandingi. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan.